Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di minggu pagi ini, kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, kami memohon kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus, sehingga oleh Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami semua dalam membaca serta memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah penuntun kehidupan kami, yang memberikan kami kehidupan, sebagaimana Engkau adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu, kami mohon biarlah hikmat-Mu menjadi bagian kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan, supaya daripadanya kami boleh tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, berdasar dan bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Kristus, bagian pembacaan Alkitab kita di minggu pagi ini yang oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua memberikan kepada kita sebagai bahan bacaan dan perenungan kita dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 di bawah sorotan tema kasih adalah prinsip hidup orang percaya. Sekali lagi dari bagian pembacaan ini memberikan tema perenungan bagi kita, yaitu kasih adalah prinsip hidup orang percaya. Penerapan dari iman sesungguhnya ialah kasih. Seseorang mau menunjukkan kesalehan atau hidup yang kudus model apapun, kalau tidak memiliki kasih, itu jelas tidak ada gunanya. Sebab manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, sebagaimana yang telah kita baca ini, ia menekankan kepada jemaat di Korintus untuk hidup dalam kasih. Dari tujuan surat ini menjelaskan tentang kehidupan jemaat di Korintus yang saat itu hidup dalam egoisme serta mementingkan diri sendiri dan hidup dalam perpecahan serta iri hati. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan kepada mereka untuk hidup di dalam kasih. Dalam rangkaian pengajaran Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yang dijabarkan dalam 16 pasal ini, bagian yang menjadi pembacaan kita di saat ini adalah inti utama dari semua pengajaran Rasul Paulus. Ia menegaskan hal ini dalam pasal sebelumnya, yaitu dalam pasal 12 ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Di sini yang dimaksudkan ialah kasih.
Jemaat yang Kristus kasihi, dalam 1 Korintus pasal 13 ini, Rasul Paulus memberi pengertian serta menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana hal kasih itu menjadi dasar untuk melengkapi segala hal atau untuk menyempurnakan segala hal yang telah dimiliki oleh jemaat di Korintus. Dan tentu pun juga bagian ini menjadi bagian milik kita, bagi kita di saat ini. Dalam pembacaan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, ada 3 hal yang menjadi dasar penjabaran bagi kita di saat ini. Yang pertama, dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-3, hendak memberikan penjelasan kepada kita bahwa tanpa kasih, hidup dan segala hal yang kita miliki adalah sia-sia. Dalam ketiga ayat ini dimulai dengan kata sekalipun. Ini hendak menunjukkan bahwa apapun kelebihan seseorang, itu tidak akan berarti kalau kelebihan itu tidak bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam 3 ayat ini hendak mengatakan, sekalipun punya kelebihan tetapi tidak punya kasih, itu tidak ada artinya. Kalimat sekalipun aku di dalam ayat pertama ini bukan hanya menunjuk kepada Paulus, tetapi juga bisa kepada setiap orang Kristen. Walaupun dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, berbahasa roh dan bahasa malaikat, tetapi kalau tidak punya kasih, sama seperti istilah tong kosong nyaring bunyinya, yang mengandung makna bahwa asal bunyi besar atau asal banyak bicara tapi tidak ada manfaat atau tidak ada prakteknya. Dalam ayat 2, walaupun punya banyak karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, dan memiliki semua pengetahuan, dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi kalau tidak ada kasih, itu juga percuma. Atau seperti dalam ayat 3, seorang dapat membagi-bagikan yang dimilikinya, bahkan membakar dirinya, tetapi tidak punya kasih, ya jelas juga tidak ada artinya. Lantas bagaimana kita pahami ayat 3 ini? Bukankah membagi dan membakar diri adalah sebuah tindakan kasih? Jelas yang dinyatakan dalam ayat ini adalah sebuah perbuatan untuk dipuji, alias cari muka dan agar diakui. Maka perbuatan itu tidak ada artinya, sebab itu bukan lahir dari kasih. Hal yang kedua, dalam ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7, mau menjelaskan kepada kita bahwa kasih adalah indikator atau alat ukur serta identitas seseorang. Dalam ayat-ayat ini memperlihatkan hal-hal yang berhubungan dengan kasih. Yang hendak ditekankan dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 adalah kasih itu tidak menonjolkan diri atau orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih. Dia tidak akan mencari ketenangan diri sendiri.
tidak akan berpusat kepada dirinya sendiri, juga tidak akan merugikan orang lain. Hal ini yang disebut di dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengan kata lain, menunjukkan moral yang baik dan positif. Ini sifat-sifat moral yang tinggi. Orang yang dikuasai kasih itu tidak membiarkan ketidakadilan bertumbuh. Tidak suka hidup dalam ketidakadilan. Dengan kata lain, orang yang hidupnya dalam kasih tidak kompromi dengan kejahatan. Bahkan akan melawan kejahatan kalau dibiarkan itu bertumbuh. Sebaliknya, ada sukacita, ada kebahagiaan kalau selalu ada kebenaran yang diciptakan atau ada kebenaran yang terlihat. Dalam ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Atau juga kata menahan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Kami tidak tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Dan ayat yang ke-5, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Inti dari ayat ini adalah orang percaya tidak boleh serba curiga. Kalau benar ada kesalahan yang terlihat, memang patut dihukum. Di sini Paulus sedang menyelidiki tentang suatu hal, yaitu kasih, yang dapat menyelesaikan segala persoalan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Dan hal yang ketiga, dalam ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13, mau menjelaskan bagi kita tentang hakikat atau inti dasar dari kasih itu. Dalam ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9 memperlihatkan bahwa kasih itu tidak akan lenyap atau berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Dengan kata lain, ayat 8 dan 9 ini menyatakan bahwa pada saatnya nanti semua karunia dan pengetahuan bisa lenyap, tetapi kasih tidak akan lenyap. Kasih bersifat abadi. Sebagaimana ditegaskan oleh Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini jelas
bahwa Allah dalam sifat kekekalannya membuat kasih itu juga menjadi kekal atau tidak terbatas, karena Allah itu adalah kasih. Kemudian dalam ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13 menjelaskan yang sempurna itu akan tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Pengetahuan pasti tidak akan abadi, tetapi pengenalan akan Allah sebagai sumber pengetahuan utama akan tiba. Pada bagian ini juga merupakan sebuah kritik terhadap orang-orang di Korintus yang lebih mengutamakan karunia-karunia roh dibandingkan dengan hal kasih. Maka yang mengharapkan karunia itu seperti anak-anak dalam pengertian cara berpikir mereka. Sebab itu mereka akan menjadi dewasa dalam pemikiran. Maka bukan mengejar karunia-karunia itu sebagai hal yang utama. Sebab itu menunjukkan bahwa mereka belum dewasa. Sehingga mereka digambarkan atau diibaratkan masih melihat dengan cermin, yang artinya bahwa mereka belum sempurna, yang menunjuk kepada praktek-praktek karunia roh itu. Tetapi pada saatnya nanti mereka akan melihat yang sempurna. Dan tibalah pada kesimpulan akhir bahwa hal yang paling penting adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kasihlah yang paling besar. Ketiga kebajikan ini melampaui segala karunia, sehingga perlu untuk dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari penjelasan teks pembacaan Alkitab kita tadi, maka perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan berjemaat kita demikian. Yang pertama, bahwa kehidupan kekristenan kita perlu untuk memperhatikan kasih di dalam hidup kita. Kasih adalah hal yang utama. Kasih bukan sebuah slogan, bukan sebuah perkataan kosong, tetapi kasih adalah sebuah praktek. Kasih adalah sebuah tindakan nyata. Dalam bahasa sederhana, dari sekian bahasa lain adalah bagaimana kita mau menolong dan membantu orang lain yang susah dan menderita. Kita bukan sekedar berbicara dan menasihati, tetapi kita perlu praktek langsung. Ketika orang lapar, ketika orang membutuhkan pertolongan kita untuk menjawab kebutuhan atau kesulitan hidup mereka, maka kita harus membantu apa yang mereka butuhkan. Kasih itu adalah sebuah pengorbanan. Ketika saudara menderita untuk orang lain, maka itu adalah bagian dari membakar diri. Ketika ada bencana atau musibah, kita menolong mereka, maka itu juga bagian dari membakar diri. Bahkan sebagai pelayan-pelayan publik, pegawai negeri maupun swasta, ketika kita sebagai pemimpin bertindak untuk kepentingan rakyat, maka itu bagian dari kasih. Ketika kita ke kantor atau ke tempat kerja kita, kita tekun dan setia untuk mengerjakan tugas-tugas kita, maka itu bagian dari pengorbanan. Bukan hanya untuk menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Tentu
sebuah perbuatan dan tindakan kita adalah murni, bukan untuk mencari pujian atau mencari nama. Yang kedua, kita belajar untuk rendah hati dan menggunakan semua talenta, karunia yang Tuhan kasih kepada kita, baik untuk pelayanan di gereja maupun di tempat kerja kita masing-masing. Kerendahan hati menunjukkan bagian dari kasih. Tetapi ketika kesombongan itu menguasai kita, ketika kita mementingkan diri sendiri, iri hati terhadap kesuksesan orang lain, maka itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kasih itu. Bahkan saat kita tidak menghormati orang lain, itu juga adalah bagian dari sikap yang tidak memiliki nilai kasih. Banyak orang Kristen berbicara kasih, tetapi hidupnya masih dipenuhi dengan iri hati, kecemburuan, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, tidak merendahkan diri. Adakah kasih itu pada diri kita? Hal yang ketiga, kita banyak bicara soal kasih, tetapi kadang kita lebih suka membiarkan ketidakadilan itu merajalela. Kita suka untuk mengambil hak orang lain, menggunting usaha orang lain, dan lebih suka untuk orang lain itu mengalami penderitaan. Kalau dalam konteks Papua, terkadang kita mencari aman, sehingga tidak perlu malas tahu dengan orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi kalau itu bukan saudara kita, bukan teman kita, bukan jemaat kita, maka biasa sering kita katakan, kas biar saja, pusing buat, bukan kita orangmu. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya berbicara untuk menolong umat Tuhan yang hak-haknya diambil. Bahkan jangan-jangan kita juga adalah bagian dari pribadi-pribadi yang menciptakan ketidakadilan itu. Sebagai pelayan dalam gereja atau dalam pemerintah, terkadang kita suka memutar-mutar sesuatu. Kalau ada yang ngurus urusan tertentu, biasanya kita lihat dulu itu siapa. Kalau kita kenal, maka cepat-cepat kita bantu. Tapi kalau itu orang lain, begitu banyak alasan yang kita gunakan, yang ujung-ujungnya menyusahkan mereka. Sesuatu yang gampang dan mudah, terkadang kita buat menjadi sulit. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hal yang keempat, kita membutuhkan karunia-karunia. Tetapi karunia itu bukan untuk ajang pamer dan kesombongan rohani, tetapi haruslah dipakai untuk melayani Tuhan. Seberapa banyak orang yang suka pamer dengan karunia rohani, sampai dia lupa untuk mempraktekkan karunia itu agar dapat menolong orang lain. Dan yang kelima, apapun yang kita miliki, maka kasih itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari kita renungkan kehidupan kita, bercermin kepada kasih yang diberikan Allah bagi kita. Adakah kasih itu
pada diri kita? Sudahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Siapakah kita dan di posisi manakah kita dalam hal kasih? Apakah kita sebagai pelaku kasih di dalam memberi? Ataukah kita sebagai pelaku dalam hal menerima? Sudahkah kita melengkapi segala hal, baik itu talenta, karunia dan lain sebagainya, dalam kasih yang Kristus ajarkan? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian firman Tuhan menurut Injil Matius 25 ayat 40 dan ayat 45. Mari, jadikanlah kasih sebagai identitas kekristenan kita. Jadikanlah kasih sebagai gaya hidup kita. Karena hanya di dalam kasih kita dapat melihat Tuhan Yesus dalam wujud sesama yang membutuhkan pertolongan. Sehingga disitulah kita melayani Yesus. Dan di saat itu pula kita dilihat sebagai Yesus yang datang dan memberikan pertolongan itu. Karena sesungguhnya Allah itu adalah kasih. Maka kasih adalah prinsip bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang adalah kasih. Kami berterima kasih karena di hari ini oleh kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali, mengoreksi kehidupan kami. Bagaimana Allah yang adalah kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus telah mengajarkan dan memberikan berbagai hal yang mendasari kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan secara khusus di hari ini kami boleh diingatkan kembali. Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kasih itu menjadi hal utama, menjadi hal terpenting yang boleh dan harus mendasari kehidupan kekristenan kami. Sekalipun kami memiliki berbagai karunia, sekalipun kami memiliki pengetahuan dan hikmat, tetapi ketika kasih itu tidak ada pada kami, maka segalanya adalah sia-sia. Terima kasih, ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya dalam kehidupan kami boleh mempraktekkan, kami boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki, untuk boleh berlangsung di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih, ya Tuhan.
Di saat ini Tuhan, kami mengungkapkan syukur dan terima kasih kami untuk semua penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami boleh ada dalam berbagai kehidupan kami, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalaupun di saat ini kami sedang berada dalam situasi yang sulit, kalaupun di saat ini kami berada di dalam duka cita, kalaupun di saat ini kami sedang mengalami kesusahan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kebaikan Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, hamba mohon biarlah Tuhan di dalam kuasa-Mu, di dalam Roh-Mu yang kudus, mau menganugerahkan kepada kami roh kekuatan untuk menolong kami dalam berbagai hal yang kami alami dalam pergumulan kehidupan kami. Kami juga memohon biarlah di dalam Roh Allah yang kudus boleh memberikan kami hikmat untuk menjalani kehidupan kami di tengah berbagai pergumulan kehidupan kami, sehingga semua itu boleh didasarkan kepada kasih yang berasal daripada Engkau. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, di hari ini dalam peribadatan kami, hamba bawa seluruh pergumulan kehidupan jemaat Tuhan. Kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, tapi juga yang beribadah di dalam rumah-rumah Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan dan kemurahan Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Seraya kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami dalam segala beban pergumulan kehidupan kami. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan mau menerima dan mendengarkan pergumulan kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan boleh jawab seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Allah di dalam kasih-Mu boleh menyatakan kehendak-Mu untuk berlaku bagi seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika kami ada sebagaimana kami ada di saat ini, segala hal yang boleh kami terima daripada Tuhan, segala hal yang boleh kami lakukan bagi sesama, sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kasih itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan menjadi nyata bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Bahwa kasih di dalam Kristus adalah kasih yang sempurna, menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi para pelayan jemaat GKI Kanan Perumnas 4. Hamba-Mu Ibu Pendeta Nova Leawa sebagai ketua bersama-sama dengan pelaksana harian majelis jemaat, setiap mereka yang mempersembahkan kehidupan untuk melayani Tuhan di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka beserta seluruh kehidupan keluarga mereka. Tuhan boleh nyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka, kasih Tuhan boleh nyata, dan itu menjadi dasar dalam pelayanan di dalam jemaat ini. Hamba berdoa bagi setiap orang
yang turut terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini. Dalam setiap tugas fungsional dan jabatan, supaya mereka semua boleh diberkati Tuhan. Kehidupan pribadinya, kehidupan keluarga-keluarganya. Sehingga dalam kehidupan pelayanan kami, benar-benar boleh memberikan pertolongan bagi setiap orang yang datang berserah diri kepada Tuhan di dalam pelayanan pada jemaat ini. Tuhan Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua. Setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab, mulai dari pimpinan sampai dengan para pelayan, para hamba Tuhan, pada jemaat-jemaat di mana-mana tempat di atas tanah ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan pelayanan ini untuk mendatangkan hormat dan kemurahan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena setiap orang yang menerima pelayanan ini boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mohon biarlah penyertaan Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Mu tetap menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin.